orang jualan itu kayak muaksa banget gak sih? Paling nggak itu yang aku dan mungkin kebanyakan orang ngerasain. Ada yang nawarin sesuatu, rasanya itu langsung nggak nyaman. Belum baca-baca, belum dengerin, itu rasanya udah pengen pergi aja gitu. Tapi coba ingat, pasti ada satu kali kamu beli sesuatu, itu rasanya kayak nggak dijualin. Rasanya itu malah kayak dibantu. Nah, bedanya apa? Abis nonton ini, kamu bakal tahu persis kenapa ada yang rasanya kayak orang maksa dan ada yang enggak. Kalau kamu sendiri lagi ada di posisi yang harus nawarin atau jualan sesuatu ke orang lain, kamu bakal tahu cara yang bikin orang nggak kabur duluan. Oke, kenapa kamu perlu tahu bedanya dulu? Sebelum pernah nawarin atau jual apapun, barang kayak jasa kayak ke siapapun orangnya, bayangin kamu lagi jalan di mall, terus ada yang datengin langsung nunjukin brosur, "Kak, ini ada promo." Belum selesai ngomong, kamu udah jalan. Bukan karena produknya jelek, tapi karena kamu emang belum mau buat dengerin. Jualan yang rasanya maksa itu bukan soal produknya, tapi soal orang itu nawarin kamu sesuatu sebelum dia tahu kamu butuhnya apa. Dan bukan berarti jualan langsung itu kayak selalu salah ya. Misal sabun mandi, itu emang benar-benar bisa bikin badan lebih bersih, wangi, dan seger. Orang yang bakal mandi pasti beli sabun, dan kalau produknya emang udah terbukti dan calon pembelinya itu juga udah tahu mereka butuh, jualan langsung itu emang bisa buat dilakuin. Tapi buat kebanyakan dari kita yang baru mulai, menawarkan itu kayaknya pilihan yang jauh lebih better deh. Dan ini yang bikin banyak orang termasuk mungkin kamu jadi takut buat jualan. Karena di kepala, jualan itu rasanya kayak orang brosur tadi. Jualan itu sama dengan ganggu. Jualan itu sama dengan maksa. Jadi waktu kamu punya sesuatu yang emang beneran bisa bantu orang, kamu itu malah diem, nggak berani buat nawarin. Atau sebaliknya, maksa. Karena emang nggak tahu cara yang lain itu apa. Coba bayangin warung pecel lele yang ada di kampung. Yang jual itu dia nggak pernah teriak-teriak kayak, "Pecel sini Kak." Kamu yang datang, kamu yang duduk, kamu pesan sendiri. Tapi bayangin kalau yang jual pecel itu tiba-tiba datengin kamu di jalan, terus dia bilang, "Kak, mau pecel nggak? Enak loh, coba dulu Kak." Pecelnya itu sama persis, tapi rasanya itu beda banget gak sih? Nah, yang pertama itu nawarin, yang kedua itu ngejual. Tapi ini bukan soal pecelnya ya, ini persis sama kayak cara kamu nawarin jasamu atau produkmu atau apapun itu. Dan ternyata bedanya cuman satu. Yang pertama, nunggu kamu duduk dulu, artinya dia tahu kamu emang lagi nyari makan. Yang kedua, nyamperin sebelum tahu kamu lagi butuh apa. Aku pernah nawarin jasa video editing, dan caraku waktu itu bukan asal nawarin, aku kasih trial dulu, gratis 1 menit. Intinya aku pengen belajar apakah hasil video yang aku bikin ini sesuai sama yang dia mau, dan dia juga belajar apakah dia cocok dengan hasil editanku. Nggak pakai bayar, nggak ada beban ekspektasi dari masing-masing aku ataupun sama calon klien ini, dan kalaupun kita cocok, oke, kita bisa lanjut full edit satu video. Dan waktu ada satu klien yang stylenya emang beda dari yang aku bisa, aku bilang jujur kurang lebih kayak gini. Aku rasa style yang kamu cari itu bisa dihandle lebih bagus sama editor lain yang lebih berpengalaman di situ. Semoga cepat ketemu yang pas ya. Dia pergi, kesannya bagus, gak ada rasa buat dipaksa beli sesuatu yang nggak cocok. Jadi menawarkan itu simpelnya kayak gini. Pertama, kamu pahamin dulu orang itu butuh apa. Bukan tanya mau beli apa enggak, tapi dengerin dulu masalahnya itu apa. Kedua, kalau yang kamu punya itu cocok, baru kamu tawarin. Dan kalau nggak cocok, ya udah bilang aja. Ketiga, lebih dari sekedar proses jual beli, ini lebih ke rasa ingin tahu dan belajar lebih jauh soal apa yang orang butuh. Dan satu lagi yang paling penting, bikin orang itu gampang buat bilang enggak. Karena kalau dia ngerasa gampang bilang enggak, dia juga bakal ngerasa aman buat bilang iya. Dan kalau dari semua yang aku omongin tadi, kamu cuma bisa ingat satu hal, kamu bisa ingat yang ini. Bikin orang gampang buat bilang enggak. Dan itu rahasianya, yang lain itu bakal ngikut sendiri. Tahu nggak kenapa cara ini kelihatannya itu lebih worth it? Karena nahan klien yang udah percaya sama kamu itu biayanya 5-7 kali lebih murah daripada cari klien yang baru. Dan naikin retensi atau pembelian berulang, katakanlah cuma 5% aja, dia bisa naikin profitmu dari 25% sampai 95%. Oh iya, catatan ini angka studi dari bisnis yang berskala
besar, prinsipnya mungkin sama buat kita. Jadi klien yang percaya itu kayak bola salju. Sekalinya dia jalan, dia bakal besar-besar sendiri. Balik lagi pun dia bakal bawa teman. Tapi sekalinya kamu maksa, bola saljunya itu bakal langsung hancur. Dan yang aku ingat sampai sekarang, dari momen itu bukan uangnya, tapi rasanya itu lega karena aku tahu aku nawarin sesuatu yang beneran bisa aku kasih. Dan waktu itu nggak cocok pun aku bilang jujur. Klien yang datang karena dia percaya, dia bukan cuman bayar sekali, dia bakal balik lagi atau mungkin dia bakal rekomendasiin kamu ke orang lain. Dan ini yang bikin beberapa dari klien aku sampai walaupun udah aku tolak setahun, dia itu tahun depannya itu minta balik lagi. Dan jangan percaya karena itu tadi aku ngibul semua, aku cuman orang random di internet. Itu tadi rasanya itu jauh lebih tenang daripada dapat klien yang salah. Jadi kalau menurutku menawarkan itu bukan menjual. Bedanya kamu pahamin dulu, tawarin kalau cocok dan bikin mereka gampang buat bilang enggak. Dan ini udah aku lakuin sendiri waktu nawarin jasa editing, waktu nolak klien yang nggak cocok. Tapi ada satu hal yang belum dibahas, kamu bisa jago nawarin, kamu bisa tahu bedanya menjual dan menawarkan. Tapi kalau yang kamu tawarin itu nilainya belum naik, orang bakal tetap bilang enggak. Bukan karena caramu salah, tapi karena apapun yang kamu tawarin, itu nilainya belum cukup mahal. Di video ini aku bahas 3 cara naikin nilai dari yang udah kamu punya, tanpa harus mulai lagi dari nol. Lihat di sini.